Selamat datang kembali. Pernah bayangin nggak sih ada seekor monyet muda gitu ya, sendirian di pulau Jepang, tiba-tiba dia dapat ide cemerlang buat bersihin makanannya. Hmm, Dan ide itu loh nyebar sampai mubah cara hidup seluruh koloninya. Ini beneran terjadi bukan dongeng. Namanya Imo, si Archimedes kera. wah menarik tuh. Imo ya namanya. Iya, Imo. Nah, hari ini kita mau bahas lebih dalam nih bab 18 dari buku Shadows of Forgotten Ancestors. Fokusnya ke kecerdasan primata, terus budaya mereka, penggunaan alat, bahkan soal kemampuan bahasa mereka. Oke, Kita bakal lihat gimana sih perilaku kerabat terdekat kita ini, ya kadang bikin kita mikir ulang, apa iya manusia itu seunik yang kita kira? Gitu kan? Yuk, kita bedah bareng-bareng temuan menarik dari bab ini. siap. Sebelum ke Imo mungkin ya, ada baiknya kita lihat sedikit konteks evolusinya dulu. Seperti yang dijelasin di buku ini juga. Jadi, setelah dinosaurus punah kan, primata itu mulai berkembang pesat. Oke. Nah, yang menarik, fosil primata purba, kira-kira dari 50 juta tahun lalu nih, yang ditemuin di Wyoming misalnya, itu udah nunjukin adanya perbedaan ukuran jantan dan betina. Namanya dimorfisme seksual. Oh, udah dari dulu ya? Iya, udah lama banget. Dan kemungkinan juga udah ada hierarki dominasi dalam kelompok sosialnya. Jadi pola-pola sosial kayak gini tuh akarnya udah dalam banget di sejarah primata. Iya iya. Terus yang lebih penting lagi nih buat obrolan kita, bukti molekuler di buku ini nunjukin kalau garis evolusi manusia itu baru pisah dari simpanse dan bonobo sekitar 6-8 juta tahun lalu. Itu belum lama ya, hitungan evolusi. Moni, si Keramacek jenius dari Pulau Koshima. Buku ini cerita detail banget, jadi awalnya peneliti di sana itu nyediain ubi jalar sama gandum buat koloni kera ini. Hmm, Terus tahun 1953, si Imo ini umurnya baru 1,5 tahun loh. Dia ngelakuin sesuatu yang, wah belum pernah ada sebelumnya di koloninya. Dia nyuci ubi jalarnya di sungai kecil gitu buat ngilangin pasirnya. wah simple tapi jenius ya untuk ukuran keras saat itu. Banget. Kelihatannya simpel, tapi itu kan lompatan konseptual ya buat mereka. Betul sekali. Dan yang nggak kalah seru itu, gimana inovasi si Imo ini nyebar. Awalnya tuh cuma teman-teman mainnya aja yang niru. Oh, dari yang seumuran dulu ya? Iya, terus ibu-ibu mereka mulai nyoba juga. Pelan-pelan deh perilaku baru ini diadopsi sama kera-kera yang lebih muda. Ini bukan sekedar ikut-ikutan acak, tapi beneran ada transmisi perilaku baru dalam kelompok. Persis. Nah, seolah belum cukup nih ya. Pas Imo umur 4 tahun, tahun 56, dia bikin gebrakan lagi. Kali ini lebih rumit. Gimana tuh? Buat misahin gandum dari pasir, dia nemuin teknik yang mirip kayak orang mendulang emas gitu, placer mining. Jadi campuran gandum sama pasir dilempar ke air, Oh, pasirnya kan berat, tenggelam. Nah gandumnya ngapung, tinggal diambil deh. Bisa bayangan nggak sih? Harus buang makanan dulu ke air baru bisa dimakan. Pinter banget. wah itu sih butuh pemikiran ya. Harus ngerti sebab akibat gitu. Iya kan? Makanya teknik ini nyebarnya lebih lambat. Mungkin karena lebih kompleks ya. Si Imo ini bener-bener deh kayak penemu di komunitasnya. Nah, disinilah letak pentingnya seperti yang ditekankan di bab ini. Cerita Imo tuh bukan cuma soal kecerdasan satu individu aja, tapi ini contoh nyata gimana sebuah tradisi baru, semacam protokultur atau budaya awal gitu ya, bisa muncul dan nyebar di kalangan primata. Budaya awal yang menarik. Iya. Dan pola penyebarannya itu juga ngasih petunjuk menarik, lebih gampang diterima sama kera muda dan betina. Penulis buku ini nyorotin fakta kalau kerajaan dewasa itu paling ogah. Bahkan ada yang nolak sama sekali buat ngikutin kebiasaan baru ini. Loh, kok bisa gitu? Jadi mirip di masyarakat kita juga dong ya? Ada resistensi dari generasi tua atau yang statusnya lebih tinggi gitu. Kenapa jantan-jantan dewasa ini susah banget nerima ide dari Imo? Penjelasan yang ditawarin di buku ini ngaitinya sama konservatisme sosial yang kuat di masyarakat kera. Miriplah sama masyarakat manusia tradisional dalam beberapa hal. Hmm, Nah, penolakan jantan dewasa itu kemungkinan besar ada hubungannya sama hierarki dominasi. Mungkin mereka gengsi gitu ya, niru atau kelihatan belajar dari seekor betina muda. Padahal catatannya, Imo ini dari keluarga yang status sosialnya lumayan tinggi juga. oh, jadi ada faktor status dan gengsi juga ya, bahkan di dunia kera. Kelihatannya begitu. Fenomena ini sekaligus ngelurusin mitos populer monyet ke-100 atau The Hundred Monkey.
Itu kan gagasan keliru kalau udah sejumlah tertentu individu bisa sesuatu, tiba-tiba pengetahuannya nyebar gitu aja ke seluruh spesies secara, mistis. Ah, iya pernah dengar itu. Nah, buku ini dengan tegas bilang kalau penyebaran inovasi IMO itu lambat dan bertahap. Nggak ada lompatan kuantum misterius kayak gitu. Oke, menarik banget gimana struktur sosial bisa ngaruh ke penyebaran inovasi ya. Nah, selain inovasi kayak IMO, bab ini juga ngebahas panjang lebar soal penggunaan alat oleh primata. Ini kan bukan hal baru ya. Darwin aja pernah ngutip laporan Thomas Savage soal simpanse yang pakai batu jadi palu dan landasan buat mecahin kacang. Iya, betul. Yang keren tuh, mereka nunjukin perencanaan, nyari dan bawa batu atau kayu yang pas dari jauh gitu. Benar. Dan ada detail menarik lagi yang diungkap, simpanse betina itu cenderung lebih jago dan lebih sering pakai teknologi palu landasan ini dibanding jantan. Oh iya, kenapa gitu ya kira-kira? Mungkin terkait pembagian peran atau cara belajar ya, buku ini nggak detail soal alasannya, tapi observasinya begitu. Contoh lain yang keren banget itu perilaku mancing rayap. Ah iya, yang pakai ranting itu kan? Betul, prosesnya tuh kompleks banget. Simpanse milih ranting atau helai rumput yang pas, terus dimodifikasi dulu. Daunnya disobek biar ukurannya pas, gitu. Terus dimasukin pelan-pelan ke lubang sarang rayap. Harus hati-hati banget ya. Iya, digetarin lembut gitu biar rayapnya keluar dan gigit alatnya. Nariknya juga pelan-pelan biar rayapnya nggak lepas. Luar biasa detailnya. Dan ini bukan insting kan ya? Buku ini bilang butuh waktu bertahun-tahun buat simpanse muda bisa jago dan biasanya diajarin sama induknya. Tepat sekali. Ini nunjukin adanya pembelajaran sosial, transmisi pengetahuan antar generasi. Udah masuk ranah budaya juga nih kayaknya. Iya ya, bisa dibilang gitu. Bahkan, ada bukti primata bisa membuat alat dari batu, walaupun ini lebih banyak diamati di kondisi terkontrol atau penangkaran sih. Bab ini secara khusus bahas kanzi. Kanzi, si bonobo itu ya, yang katanya pinter banget. Iya, kanzi ini kekena banget. Dengan ngamatin dan niru manusia, dia belajar ngebenturin dua batu buat bikin serpian tajam. Nah, yang penting banget di sini, dia nggak sekedar bikin serpian acak-acakan. Terus gimana? Dia pakai serpian tajam itu secara spesifik buat motong tali yang ngikat kotak isi makanan kesukaannya. Analisis di buku ini nunjukin kalau ini melibatkan pemahaman rantai sebab akibat yang lumayan kompleks. Ada 5 langkah lah, dari lihat masalah sampai solusi. Jadi Kanzi nggak cuma bikin alat, tapi dia beneran kayak ngerancang sesuai kebutuhan gitu ya. Itu kan level pemahaman yang beda. Apa dia bisa nyesuaiin alatnya juga? Persis kayak gitu. Catatan penelitian nunjukin kalau tali yang perlu dipotong lebih tebal, si kanzi ini cenderung bikin alat serpihan yang lebih gede dan lebih tajam. Wah, Ini nunjukin kemampuan adaptif dalam pembuatan alat. Tentu aja ya, kalau dibandingin sama teknologi manusia purba, kayak kapak genggam Paleolitikum, gitu, ya ini masih dasar banget. Tapi ini jelas lebih dari sekedar pakai benda yang kebetulan nemu. Ini udah pembuatan alat yang disengaja dan adaptif. kemampuan adaptif Kanzi bikin alat ini emang keren banget sih. Tapi ada batas lain nih yang sering dianggap punya manusia doang, yang juga dibahas di buku ini. Bahasa. Bab 18 ngebahas upaya-upaya, terutama di abad ke-20 ya, buat ngajarin bahasa ke kera besar kayak simpanse dan bonobo. Karena pita suara mereka kan terbatas ya buat ngasihin banyak bunyi kayak kita, jadi fokus penelitian banyak pindah ke bahasa isyarat, khususnya American Sign Language atau AMSLAN. Iya, Ameslan kan pakai gerakan tangan buat nunjukin kata atau konsep. Secara konsep lebih dekat ke ideogram gitu ya, bukan alfabet fonetik kayak kita. Jadi dianggap lebih mungkin dipelajari sama kera. Dan gimana hasilnya? Ada laporan sukses awal yang cukup heboh kan dulu, terutama sama simpanse betina muda, nama kayak Washoe, Lucy itu jadi terkenal banget. Betul. Buku ini nyacat klaim kalau mereka bisa kuasai ratusan isyarat, dilaporin bisa minta barang, pisang, permen, pakai struktur kalimat sederhana, secara konsisten, bahkan bikin kombinasi isyarat baru buat benda yang belum pernah dilihat. Contoh klasiknya kan waterbird, burung air, buat angsa. Ya, waterbird itu terkenal banget. Terus ada juga laporan kemampuan generalisasi kata, misalnya pakai isyarat more, lebih, dalam konteks baru kayak more tickle, gelitikin lagi, atau more banana, pisang lagi. Tapi ya itu tadi, ini area yang kontroversial banget. Buku ini juga fair kok, nyajiin pandangan skeptisnya. Terutama kritik tajam dari psikolog Herbert Teres ke penelitiannya sendiri sama simpanse namanya Nim Chimpsky. Oh, dia neliti sendiri terus malah jadi skeptis. Iya. Setelah dianalisis ribuan rekaman interaksi SIN-NIM,
Teres jadi punya kesimpulan beda. Pertama, rata-rata kalimat NIM itu pendek banget. Biasanya kurang dari 2 isyarat. Nggak nemu bukti penggunaan tata bahasa kompleks yang konsisten kayak anak manusia. Jadi lebih kayak cuma niru atau ngerangkai kata acak gitu aja. Teres berpendapat gitu. Dia nyatat kalau si NIM ini cenderung niru isyarat yang baru aja dipakai sama pelatihnya. Bukan mulai komunikasi spontan. NIM juga sering nyela omongan, nggak ngikutin alur percakapan. Oke. Contoh kalimat perpanjang NIM yang terkenal itu isinya gini. Give orange me, give it orange me, it orange, give me it orange, give me you. Iya, ada sih permintaan jelas. Beri saya jeruk. Tapi strukturnya repetitif banget dan kurang kompleks, kan? Iya juga ya, bolak-balik gitu katanya. Apalagi kritik lainnya selain soal tata bahasa. Ada kekhawatiran soal apa yang disebut anecdotal fallacy. Jadi, jangan-jangan penelitinya, mungkin nggak sengaja ya karena saking semangatnya, cenderung lebih fokus ngelaporin contoh yang sukses aja, atau isyarat yang kebetulan pas sama konteksnya. Sementara banyak isyarat acak atau nggak berarti diabaikan. Bias konfirmasi gitu ya jatuhnya? Bisa jadi. Penulis bab ini nekenin pentingnya observasi sistematis dan analisis data kuantitatif yang ketat biar nggak bias, kayak gitu. Intinya sih, ini semua balik lagi ke pertanyaan dasar. Gimana sebenarnya kita mendefinisikan bahasa? Apa kemampuan kera ini ngasih label ke benda, ngekategoriin, bahkan kemungkinan bohong yang juga disinggung sebagai kemampuan kognitif tingkat tinggi, udah cukup buat disebut bahasa yang kompleks kayak punya manusia? Pertanyaan yang dalam banget ya. Dan perdebatan ini jadi makin relevan kalau kita ingat lagi betapa dekatnya kita sama mereka secara genetik. Buku ini ngingetin lagi soal data genetik. Manusia itu berbagi sekitar 99,6% gen aktif sama simpanse dan bonobo. Iya, 99,6%. Dekat banget. Perbedaan genetik antara kita sama mereka itu cuma sekitar 20 kali lipat lebih gede daripada beda genetik antar sesama manusia dari ras beda. Ini kan kedekatan yang luar biasa ya. Implikasinya itu loh, bener-bener dalam. Kedekatan genetik ini jadi penjelasan paling masuk akal kenapa banyak banget perilaku mereka, sosialnya, emosinya, cara mikirnya kok rasanya akrab banget gitu. Kayak manusiawi. Tenuan ini benar-benar nantang pandangan lama yang nempatin manusia di kategori biologis yang kepisah jauh gitu dari hewan lain. Buku ini bahkan pakai frase yang kalau diterjemahin jadi refleksi yang memalukan atau mungkin lebih pasnya refleksi yang bikin kita agak canggung. Canggung ya? Kenapa canggung? Iya, mungkin canggung karena kemiripan ini kan goyahin klaim keunikan absolut kita sebagai manusia. Gitu kira-kira. Jadi kesimpulan yang bisa kita tarik dari semua ini apa dong? Rasanya ini maksa kita buat lihat lagi apa sih yang bikin kita spesial. Mungkin keunikan kita itu bukan perbedaan jenis yang mutlak ya, tapi lebih ke perbedaan tingkat atau kompleksitas aja. Bisa jadi begitu? Kemampuan kita mungkin jauh lebih berkembang, tapi akarnya, fondasinya bisa jadi sama dengan yang dipunya kerabat primata kita. Entah itu penggunaan alat, budaya, atau bahkan cikal bakal bahasa. Tepat sekali. Kecerdasan buat inovasi kayak IMO, kemampuan pakai dan bikin alat dengan perencanaan, adanya tradisi atau budaya sederhana, dan bahkan kemampuan dasar buat paham dan pakai simbol, semua ini kayaknya bukan monopoli eksklusif spesies kita deh, menurut apa yang disajiin di bab ini. Baiklah, oke. Mari kita coba rangkum ya temuan utama dari penelusuran kita di bab 18 ini. Kita udah lihat bukti kuat dari sumber ini kalau primata, kerabat terdekat kita, nunjukin tingkat kecerdasan yang, mengejutkan. Contohnya si Imo tadi, si penemu ulung. Mereka nggak cuma bisa pakai alat yang ada di alam, tapi juga bisa bikin alat dengan sengaja, nunjukin perencanaan, bahkan nurunin keterampilannya ke generasi berikutnya. Iya, itu poin penting. Mereka punya bentuk budaya dasar di mana inovasi bisa muncul dan nyebar di kelompok, walaupun ya kadang terhambat sama dinamika sosial kayak konservatisme tadi. Betul. Dan meskipun penuh perdebatan ya soal bahasa, mereka nunjukin setidaknya kemampuan dasar buat paham dan pakai simbol komunikasi. Ini nantang batas tegas antara komunikasi hewan dan bahasa manusia. Secara keseluruhan, bab ini dan argumen yang dibangun di buku ini secara umum nunjukin betapa banyak karakteristik yang selama ini kita bangga-banggain sebagai ciri khas manusia, itu ternyata dimiliki juga setidaknya dalam bentuk embrio atau dasarnya gitu ya, oleh primata lain. Iya. Nah, ini bawa kita ke sebuah pemikiran penutup nih buat Anda renungkan.
sejalan sama semangat eksplorasi di buku ini. Kalau kecerdasan inovatif ala IMO, kemampuan pakai dan bikin alat, dasar-dasar budaya, dan benih-benih bahasa, itu bukan hak prerogatif manusia semata. Terus di mana dong letak istimewaan kita yang sebenarnya? Dan yang mungkin lebih penting lagi, gimana pemahaman ini seharusnya ngubah cara Anda mandang hubungan kita sama makhluk hidup lain di planet yang sama ini? Pertanyaan yang dalam banget itu buat jadi bahan refleksi kita semua. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Semoga penelusuran ke dunia primata ini ngasih Anda perspektif baru ya tentang posisi kita di antara kerabat terdekat kita di alam.